Hai, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi kali ini untuk pembacaan energi Neptunus transit di tanggal 20 April 2022. Selama transit, Neptunus membutuhkan waktu 1 tahun. Artinya, di sanalah manusia akan menetapkan pondasi baru dalam spiritualitas dirinya. Karena Neptunus adalah lambang spiritualitas, imajinasi, pemenuhan janji, dan keajaiban. Neptunus akan sampai di housesnya sendiri yaitu Pisces. Selama 151 tahun, Neptunus sudah berkelana. Dalam satu siklus keseluruhan mengelilingi semua zodiak, Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun. Uniknya, karena Neptunus adalah energi dari pemenuhan janji, maka Neptunus membawa manusia ke periode pemenuhan janji dari past life atau kehidupan masa lampau. Sekitar 165 tahun yang lalu Neptunus berkelana. Disimak video ini dari awal sampai akhir. Saya akan bacakan setiap zodiak, tetapi tetap saja ini bacaan general. Jika memang ingin benar-benar dibacakan menurut personal, maka teman-teman ajukan personal reading dan itu berbayar. Namun bacaan ini bisa menjadi petunjuk. Oke, kita lihat. Untuk Sagittarius, Sun, Moon, Ascendant, tonton video ini dengan rileks. Kita lihat keajaiban apa yang dibawa Neptunus untuk Sagittarius, Sun, Moon, Ascendant. Ini bacaan tidak akan cocok untuk semua Sagittarius ya, teman-teman. Bacaan ini sangat spiritual. Sagittarius, Ascendant, keajaiban apa yang dibawa oleh Neptunus untuk kaum Sagittarius? 3 kartu. The Warrior. Wow, petarung dan pejuang. The Shaman. Paranormal. Dan The Sword. Pedang, senjata, kekuatan, weapon. Okay. Keajaiban apa yang akan Sagittarius dapatkan dari Neptunus? Oleh-oleh dari Neptunus ya, karena Neptunus sudah berputar di siklusnya. Untuk Sagittarius, coba diingat 39 tahun yang lalu atau 165 tahun yang lalu. Untuk 165 tahun yang lalu pasti nggak ingat ya teman-teman, karena itu adalah past life, kehidupan masa lalu kamu. Tapi kalau 39 tahun yang lalu, kalau teman-teman saat ini usianya 50 atau 55 maksimal, kemungkinan ingat ya 39 tahun yang lalu di usia keberapa, saat itu ada janji apa yang teman-teman lepaskan. Entah itu melalui kata-kata ataupun semangat dan motivasi. Kali ini Neptunus membawanya. Sagittarius, mungkin ini tidak begitu ajaib ya bagi Sagittarius, karena Sagittarius memang adalah pejuang, warrior. Kamu mendapatkan oleh-oleh ketangguhan dari Neptunus. Kenapa Neptunus memberikan energi ini kepada kamu? Karena ke depan ada banyak hal yang harus kamu perangi. Yang kamu perangi adalah orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu misalnya, atau orang-orang yang ingin menguasai wilayah otoritas kamu, atau ingin mensabotase milik kamu. Jadi untuk kaum Sagittarius, Neptunus akan memberikan kekuatan yang lebih untuk Sagittarius memenangkan kompetisi ataupun perang batin ya, ataupun persaingan-persaingan di kehidupan 14 tahun ke depan.
Dalam masa transisi, selama 1 tahun Neptunus masuk di Pisces. Ini akan membawa Sagittarius menguatkan pondasi kekuatannya. Pada situasi ini pasti akan ada rasa kelemahan mental, rasa takut, rasa cemas, tertekan, dan terintimidasi. Tetapi ini semua akan menyentuh akar terdalam emosional emosional Sagittarius. Sehingga Sagittarius bisa bangkit, mendobrak ya, seperti kalau tenggelam ke dalam sumur misalnya. Ada teori yang mengatakan ketika manusia tenggelam ke dalam sumur, lipatkan kedua kaki, kemudian ketika sampai ke dasar, hentakkan kedua kaki, maka akan sampai ke permukaan. Teori itu adalah teori yang sifatnya gaya, menolak. Dan itulah gambaran untuk Sagittarius, di mana Sagittarius akan bisa muncul lagi ke permukaan dan mendapatkan kekuatannya kembali dengan senjata. Sagittarius memiliki kekuatan, dan kekuatan ini berupa potensi, keahlian, ataupun senjata lainnya, misalnya orang-orang yang bisa membantu Sagittarius. Kemampuan Sagittarius dalam berkomunikasi, dalam berstrategi, dalam litigasi, ataupun dalam hal-hal yang terkait dengan keberanian, ya. Sagittarius memiliki itu. Ada gelar yang itu adalah senjata bagi Sagittarius ya. Jadi bukan senjata yang wujudnya itu sebagai pedang, enggak. Senjata manusia di zaman modern adalah ilmu. Koneksi. Dan dari sisi spiritualnya nanti akan terbaca lagi. Dan di sini saman. Kemampuan paranormal, kemampuan supranatural, spiritual, dan mistik. Kamu akan tertarik dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan mistik supranatural. Tetapi Sagittarius, kamu juga akan berhadapan dengan paranormal. Jadi waspada dengan orang-orang yang sifatnya hidden enemy atau musuh dalam selimut yang bisa mengadu kekuatan dengan kamu atau menjatuhkan kamu dengan cara-cara licik dan picik ya. Energi saman ini juga adalah energi halusinasi dan imajinatif. Sebagian Sagittarius bisa saja merasa dirinya menjadi dukun, memiliki kekuatan paranormal atau supranatural atau magic ya. Jadi ini perlu penafsiran masing-masing. Karena ketika Neptunus berada di Sagittarius, maka orang-orang yang memiliki Neptunus di Sagittarius memiliki bakat paranormal, tetapi sifatnya spiritual penjelajah untuk dakwah, untuk memberikan pengajaran, untuk mencari ilmu. Kalau di sebagian negara, orang-orang yang memiliki Neptunus di Sagittarius maka akan menjadi musafir atau dalam perjalanan mencari obat-obatan ya, atau ya seperti ada kisah Biksu Tong ya yang dalam perjalanan mencari kitab suci. Itu adalah gambaran dari Neptunus di Sagittarius dalam perjalanan untuk menjalankan misi mencari kitab suci ya, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah contoh dari Neptunus di Sagittarius. Nah, Sagittarius dengan energi saman di sini kamu seperti menemukan kekuatan intuitif kamu, kekuatan kamu yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi, lebih sensitif terhadap hal-hal yang ada kaitannya dengan mistik, spiritual ya, dan juga supranatural. Kemudian kita lihat memori apa yang dibawa oleh Neptunus, diingatkan kembali oleh Neptunus kepada Sagittarius, karena Neptunus adalah pembawa janji yang sudah diucapkan, dilepaskan oleh Sagittarius di 165 tahun yang lalu atau 39 tahun yang lalu. Sagittarius. Ini bisa saja berwujud mimpi di 39 tahun yang lalu, yang bisa saja terwujud pada periode saat ini. Sagittarius. Ya, petualangan. Dapatnya banyak. Sagittarius, Neptunus membawa banyak karma, oleh-oleh ya,
Saya diarahkan untuk angkat semua kartu ini. Oke, nggak apa-apa, kita akan baca satu persatu. Oke, Secret Society, Group Living, Mortimer, World War, Perang Dunia, Discrimination, dan Artis. Ini semua sifat dari Sagittarius. Artinya, Neptunus akan membawa sifat alamiah Sagittarius untuk lebih muncul, lebih bold. Secret Society. Oke. Di past life 165 tahun yang lalu, Sagittarius hidup sebagai group living dalam secret society. Grup atau kelompok kecil dalam kelompok rahasia kaum yang benar-benar terpinggirkan dan merahasiakan identitas, kemudian terkucilkan dan memang mengucilkan diri. Dan hidup berpindah-pindah tempat, berpetualang, musafir ya, kemudian terjebak dalam perang dunia dan mendapatkan diskriminasi. Ada perlakuan yang diskriminasi terhadap Sagittarius di past life dan memiliki profesi sebagai pekerja seni, kolektor. Ada sebagian hidup sebagai modeling ya dan hobis. Modeling kalau di zaman past life itu bukan modeling seperti apa yang bisa tergambarkan di dalam pikiran Sagittarius sekarang ya. Untuk modeling pakaian atau lainnya enggak. Tapi kalau di past life modeling itu sifatnya pekerja seni. Ini adalah rasa yang akan dibawa Neptunus kembali ke Sagittarius pada periode Neptunus transit in Pisces ini. Ada rasa ingin berpetualang lagi, tetapi merasa terjajah, merasa tidak nyaman, tidak tenang walaupun berada di kedudukannya atau di kesuksesannya. Karena situasi perang dunia dari past life akan dibawa dalam kehidupan Sagittarius. Sehingga Sagittarius merasa cemas, takut dengan musuh, terancam, dan selalu waspada. Tidak ada kenyamanan walaupun sudah mendapatkan tingkat pencapaian misalnya kedudukan, kesuksesan, dan keberhasilan. Tetapi dengan adanya energi warrior, Sagittarius akan diberikan kekuatan tambahan oleh universe. Ada rasa didiskriminasi, rasa rendah diri, rasa tidak percaya diri ketika Sagittarius tidak memiliki teman atau tidak memiliki uang dari discrimination ini. Sagittarius akan mempersempit lingkup pertemanannya dan akan lebih terhubung dengan keluarga selama 14 tahun ke depan. Kalau di masa sebelumnya Sagittarius lebih fokus ke profesi, karir, teman-teman, atau hal-hal lain di media sosial, kali ini Sagittarius harus bisa menerima kenyataan realistis bahwa ada hal-hal di dalam lingkup keluarga yang harus lebih diperhatikan Sagittarius. Sagittarius harus menemukan masalah-masalah yang ada di dalam keluarga dan Sagittarius harus melibatkan diri. Sehingga ini juga yang akan membawa rasa batin yang lemah ya. Oke. Sagittarius tetap profesional dan ini dibawa dari energi past life. Dan artistik ya, menyukai hal-hal yang berbau seni, misalnya lukisan, menyukai musik, lagu, atau bernyanyi, menari, dan lain sebagainya. Kita lihat untuk situasi saat ini yang dialami oleh Sagittarius pada energi Neptunus kali ini. Ada Emperor. Apa ini? Three of Pentacles. Ace of Swords. Oke. Ada The World.
ya, eksistensi. Tidak dipungkiri, Sagittarius mendapatkan kesuksesan, pencapaian, dan keberhasilan. Tetapi kembali lagi energi Neptunus ini memberikan rasa cemas, rasa takut, dan rasa keterancaman. Ada traumatik dari past life yang terbawa ke kehidupan saat ini yang dibawa oleh energi Neptunus. Dan Three of Pentacles ya, ini tentang komunikasi, kemudian kabar-kabar, dan sifatnya negosiasi ya. Ada The Emperor, ini adalah energi seseorang yang terkait dengan Sagittarius. Sagittarius akan terhubung dengan pemimpin atau pihak otoritas. Ini juga bisa menjadi energi Sagittarius, di mana Sagittarius memiliki kepemimpinan dan kedudukan ya, tahta atau jabatan di sini. Memiliki status sosial yang cukup tinggi, diakui, dan Ace of Swords ya, penuh ide kreatif dan pemikiran-pemikiran brilian, ide-ide solusi dari permasalahan. Sagittarius bisa menunjukkannya kepada customer, klien, ataupun rekan kerjanya, sehingga Sagittarius dikenal sebagai orang yang inovatif. Tetapi kecemasan ini ada di dalam batin Sagittarius yang merasa sering lemah, sering tidak berdaya. Ketika Sagittarius merasa lemah, maka ini akan menjadi kesulitan atau hambatan di dalam hidup Sagittarius. Ya, Sagittarius harus benar-benar menghadapi kenyataan ya, apalagi yang terkait dengan lingkungan tempat tinggal, rumah, keluarga, pasangan, apapun itu dalam lingkup keluarga dan rumah tangga, orang tua. Ada beberapa kecemasan ya, traumatik dan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa ini berada di dalam batin, khususnya 1 tahun ke depan selama transit Neptunus ini, Sagittarius. Jadi Sagittarius harus bisa memahami, oh ini ternyata energi dari transit Neptunus ya. Sagittarius sebagian akan terhubung dengan penasehat spiritual ya, seseorang yang memiliki kekuatan supranatural atau paranormal ya, untuk mendampingi Sagittarius, menjadi penasehat ya, atau nge-advise Sagittarius. Bagaimana spiritual Sagittarius dalam Neptunus transit? Oke. Yang pertama, initiation. Ada belenggu, rantai. Jadi Sagittarius memang tidak bisa melepaskan rantai yang ada dalam kehidupan Sagittarius. Rantai ini apa? Yang mengikat antara keluarga, ya, orang-orang terkait, dan koneksi-koneksi Sagittarius dengan leluhur dan ke atas, semuanya lah yang terkait dengan kehidupan Sagittarius. Dan ada manifestation ya. Ini janji ya dari past life 165 tahun yang lalu yang sudah dituliskan oleh Sagittarius, di save oleh energi Neptunus, dan Neptunus sekarang membawa janji itu kembali untuk ditunaikan. Kemudian ada summer ya, kehidupan Sagittarius dari sisi spiritual saya lihat akan berwarna-warni ya, tidak menentu, terkadang cerah, terkadang juga sendu, kegelisahan. Dan ini dia guidance tarot cards, membutuhkan guidance ya, tertarik untuk mengetahui prediksi dari tarot reader atau astronomi atau astrologi ya. Mungkin akan memiliki seorang coach personal ya, yang akan dipilih oleh Sagittarius untuk mendampingi Sagittarius ke depannya. Karena dalam masa transisi ini khususnya 1 tahun ke depan memang Sagittarius membutuhkannya. Oke, saya lihat lagi. Janji apa yang dibawa oleh Neptunus dalam kehidupan Sagittarius? Ini janji untuk mengabdi kepada keluarga, mengabdi dan balas budi terhadap keluarga. Karena keluarga yang saat ini bersama dengan Sagittarius adalah keluarga yang berada pada secret society, keluarga rahasia di kehidupan past life. Ada banyak hal yang harus Sagittarius bayar, yaitu pengabdian, kemudian pembiayaan. Ada juga masalah yang terjadi dalam kehidupan salah satu anggota keluarga Sagittarius, dan Sagittarius harus menjadi orang yang bisa diharapkan, orang yang menjadi tempat bersandar di dalam keluarga.
Dan situasi ini akan menetap sampai 14 tahun lamanya. Dilihat aja selama 1 tahun ke depan Sagittarius, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, maka sesungguhnya dalam 1 tahun itu Sagittarius sedang menguatkan pondasi spiritualnya. Ketika Sagittarius sudah lebih legowo dan menerima bahwa beban keluarga adalah bebannya juga, keluarga adalah kewajibannya dan tanggung jawabnya, maka Sagittarius akan lebih ikhlas menjalaninya sampai 14 tahun ke depan. Untuk keuangan, dengan adanya The Emperor dan Three of Pentacles, Sagittarius akan mendapatkan sumber keuangan dari komunikasi. Semakin banyak Sagittarius berkomunikasi, bersosialisasi dengan banyak orang, negosiasi, maka Sagittarius akan mendapatkan sumber keuangan yang tidak pernah surut. Dan Sagittarius juga akan lebih sering melakukan perjalanan dalam 1 tahun ke depan selama masa transisi, keluar kota, keluar negeri bisa saja. Untuk cinta, energi explore ini akan membawa Sagittarius mengakhiri petualangan lama dan akan memulai petualangan baru. Artinya kalau untuk single sudah bisa move on dari hal-hal yang sudah pernah terjadi dari energi mantan ya, udah bisa terkelinsing dengan energi Neptunus dan akan masuk pada periode lembaran baru kehidupan, khususnya untuk percintaan, sudah memiliki keinginan untuk explore petualangan dalam cinta sampai nantinya menemukan seseorang yang bisa mendampingi Sagittarius 14 tahun ke depan dalam energi Neptunus. Namun Sagittarius, siapapun soulmate ataupun twin flame yang bersama dengan Sagittarius saat ini, bukan itu intinya. Inti Sagittarius adalah misi jiwa untuk keluarga. Oke, untuk komunitas keluarga. Bukan untuk cinta, karena cinta hanyalah bagian dari petualangan Sagittarius. Kalaupun Sagittarius memiliki soulmate menikah, tetapi tetaplah Sagittarius akan memprioritaskan keluarga. Dan beruntungnya kalau pasangan Sagittarius tidak memiliki sifat iri, cemburu, maka keluarga dari pasangan Sagittarius juga akan dibahagiakan oleh Sagittarius. Dari sisi materi dan juga dari sisi perhatian. Saya pikir cukup teman-teman, semoga ini bermanfaat dan tidak akan cocok untuk semua Sagittarius ya. Nantikan video selanjutnya. Untuk video-video eksklusif silakan join membership. Linknya ada di deskripsi video. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya juga ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share. Thank you for watching. Bye.